Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Hari kita lanjutkan kembali materi kita mengenai inverse fungsi. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan inverse itu apa? Iya, inverse itu artinya kebalikan ya. Jadi kebalikan dari sebuah fungsi. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Oke. Nah, misalnya kita punya sebuah fungsi f(x), 3x ditambah 5. Maka inversenya adalah kita tulis dengan f pangkat min 1x ya. Ini lambang dari inverse. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita ingat kembali. Langkah pertama adalah kita misalkan y itu sama dengan fx ya. Setelah itu kita ganti fx-nya dengan soal. Nah, setelah dapat y sama dengan 3x tambah 5, langkah berikutnya adalah mencari nilai x. Nah, jadi x-nya biarkan sendiri di salah satu ruas. Nah, bentuk seperti ini kan sama saja ya dengan ini. Jadi boleh ditulis 3x sama dengan y kurang 5. Kenapa kurang 5? Karena dia pindah ruas. Iya betul, menyeberang sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mencari x-nya. Nah, x sama dengan y kurang 5 dibagi 3. Kalau nilai x-nya udah dapat, maka langkah berikutnya kita tinggal mengganti y dengan x, sehingga inverse dari fx sama dengan x kurang 5 per 3. Oke, selesai. Nah, soal nomor 2. Misal kita punya fungsi hx. Misalkanlah hx itu 8x kurang 3 ya. Maka inversenya adalah, nah silakan di pause dulu Ananda video ini. Lalu dicari jawabannya. Setelah dapat, jangan lupa dicocokkan dengan jawaban yang Ibu bahas sekarang. Oke. Ingat langkah pertama tadi apa? Kita misalkan y sama dengan hx. Karena soal kita hx ya. Jadi y sama dengan 8x kurang 3. Setelah itu kita tinggalkan yang ada x-nya di salah satu ruas sehingga yang lainnya pindah. Tandanya berubah, jangan lupa ya. Ini boleh kita tulis 8x sama dengan y tambah 3. Sehingga x-nya, ya betul, y tambah 3 dibagi 8. Jadi inverse dari hx adalah, kita ganti y dengan x. Iya betul, benar sekali. Nah, udah bisa kan? Gampang. Oke anak-anak ibu, ini 2 contoh soal yang bentuknya sederhana. Sekarang kita agak naik sedikit ke fungsi yang bentuknya berupa pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan fungsi yang berupa pecahan ya. Jadi di contoh nomor 3 kita pakai fungsinya yang berupa pecahan. Nah, contoh nomor 3. Misal fx kita itu sama dengan 2x kurang 1 per x ditambah 5 ya. Nah, berapakah inversenya kira-kira? Gitu kan. Nah, sama seperti 2 contoh sebelumnya, kita misalkan terlebih dahulu dengan y. Sehingga y itu sama dengan 2x kurang 1 per x ditambah 5. Nah, setelah itu bagaimana Bu? Ini kan pecahan. Nah, kita kalikan y dengan penyebut dari sebelahnya. Ya, kita kali dia dengan penyebut di sebelahnya, berarti y dikali x ditambah 5.
sama dengan 2x kurang 1. Jadi dikali ya, atau kalau bahasa kitanya tuh dikali silang gitu ya. Nah, setelah dikali silang maka kita kali ke dalam. Y dikali X itu XY, Y dikali 5 itu 5Y sama dengan 2x kurang 1. Nah, setelah ini diapain lagi? Semua yang ada X kita kumpulin di satu ruas. Ingat, pindah ruas tandanya berubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Nah, kalau udah pindah ruas dan ngumpul yang ada X-nya, maka yang ada X-nya itu kita taruh di luar. Huruf X-nya kita taruh di luar, sehingga di dalam kurung yang bersisa Y kurang 2. Tuh, ini kan awalnya XY. X yang ditarik di luar, sehingga tersisa Y. Min 2X, X-nya taruh di luar, sehingga tersisa di dalam adalah min 2. Sehingga X saja sama dengan min 1 dikurang 5Y per Y kurang 2. Nah, udah dapat nih Bu nilai X-nya. Kalau begitu, kita tinggal ganti huruf Y menjadi X. Sehingga F inverse X sama dengan min 1 dikurang 5Y per min 1, ini tinggal diganti ya, min 1 kurang 5X jadinya, per X dikurang 2. Selesai. Nah, nomor 4 coba sekarang kalian yang cari sendiri dulu, baru nanti kita cocokkan ya. Oke. Nah, silahkan dicari inverse dari HX ini. Silahkan di pause, lalu setelah dapat jawabannya jangan lupa dicocokkan ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, bagaimana tadi langkah pertamanya? Kita jawab ya, kita pakai tinta beda. Kita misalkan Y sama dengan HX, ya betul. Kemudian HX nya kita ganti dengan soal. Oke, 3x kurang 1. Nah, lalu iya, kita kali ke sampingnya, ke penyebut yang ada di samping ya. Tidak boleh ke pembilang, harus ke penyebut karena kita kali silang. Lalu setelah dikali silang kita kali masuk ke dalam. Y kali 3x, 3xy. Y kurang 1 min Y sama dengan X tambah 2. Lalu langkah berikutnya, semua yang ada X kita gabungkan di salah satu sisi. Pindah ruas, dia berubah tanda. Hati-hati. Kalau udah pindah, kita keluarkan si X-nya, sehingga yang tersisa adalah 3Y kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena tadi kan min X. Min X itu sama dengan min 1X. X-nya ditarik di luar, sehingga yang tersisa adalah min 1 gitu ya. Sehingga X saja sama dengan Y ditambah X per 3Y kurang 1. Udah sama belum sampai di sini? Oke, kalau sudah, maka inverse dari HX adalah tinggal ganti Y menjadi X gitu, tinggal rubah itu doang. Selesai. Udah sama kan jawabannya? Oke. Nah, sekarang di contoh nomor 5, bagaimana kalau seandainya fungsi kita itu ada kuadratnya Bu? Bagaimana kalau seandainya X-nya pangkat 2 gitu ya Nak ya? Apakah sama cara mengerjakannya atau ada cara lain yang berbeda dari sebelumnya ini? Nah, jawabannya, karena dia pangkat 2, berarti dia memiliki cara yang agak berbeda dari sebelumnya. Oke, contoh nih, 2x pangkat 2 ditambah
3x ditambah 1 gitu ya. Atau biar kalian gak bingung nih angka 2 nya ibu ganti tidak jadi 2. Angka berapa ya? Angka 4 deh, boleh. 4x kuadrat tambah 3x tambah 1. Maka inverse-nya adalah nah, untuk menyelesaikan soal yang fungsinya berupa fungsi kuadrat dan ditanya inverse-nya, maka kita harus menjawabnya menggunakan rumus. Nah, apa rumusnya? Rumusnya ini hampir sama dengan rumus ABC. Masih ingat nggak kalian rumus ABC? Nah, bagi yang masih ingat, mari sama-sama kita tulis. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Ya kan? Biasanya begitu kan? Ya, per 2A. Nah, ini rumus ABC. Tetapi untuk mencari inverse dari fungsi yang kuadrat, ini disambung lagi ke belakang, dipanjangin akarnya ya. Ini ditambah dengan 4AX. Nah, ini saja tambahannya. Tuh. Jadi hampir sama dengan rumus ABC, namun ada tambahan di ujungnya sedikit. Di dalam tanda akarnya ditambah 4AX. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal menggunakan rumus ini. Nah, jadi inverse dari X. Nah, kita kan mau mengganti A, B, C ini dengan angka ya. Nah, ini adalah A, ini B, dan ini C. Ingat-ingat itu ya. Min B berarti min 3. Ini kita tulis dulu garisnya. Min 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat kurang 4AC berarti kurang 4 kali 4 kali 1. Dipanjangin karena kurang panjang tadi, ditambah 4 kali 4 kali X ya, per 2A, 2 kali 4. Nah, sama dengan, ini kita tulis dulu garisnya. Tunggu ya, dirapikan dulu. Kurang rapi. Nah, nanti aja kita garis ya. Kita garis nih, min 3 plus minus 3 kuadrat itu berapa nah ibu? Ya, 9 dikurang 4 kali 4 kali 1, 16. Tambah 4 kali 4 kali X, tambah 16 X per 8. Nah, sama dengan min 3 plus minus 9 kurang 16. Berapa? 9 kurang 16 minus 7 per 8. Nah, ini dia. Selesai sampai di sini. Inilah inverse dari fx-nya, selesai. Oke? Nah, gimana? Kita tambah contoh soalnya. Baik ya, kita tambah contoh soalnya. Dengan catatan, jangan lupa di post dulu. Kalau udah di post, kemudian cari dulu sendiri, kemudian lagi baru dicocokkan ya. Kita cocokkan apanya? Jawabannya. Oke. Apa ya kira-kira? Contoh nomor 6. Misal hx nih, 3x kuadrat kurang x tambah 2. Nah, apa kira-kira inverse-nya ini Nana Ibu? Oke. Nah, silakan di post dan jawab dulu ya. Oke.
Jadi berdasarkan soal kita dapat A-nya 3, B-nya min 1, kan min X itu berarti di depannya ada min 1X maksudnya itu kan. C-nya 2. Nah, setelah itu langsung masuk ke dalam rumus. Rumusnya tadi untuk inverse HX itu apa? Min B, berarti min dari min 1 plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 dikuadratkan, dikurang 4 dikali 3 dikali 2, 4AC tadi kan, kemudian ditambah 4 kali 3 kali X, 4AX tadi rumusnya, per 2A, 2 kali 3. Nah, jadi min kali min 1, 1 plus minus akar min 1 kuadrat 1 kurang 4 kali 3 kali 2, 4 kali 3 12 kali 2 24 ditambah 4 kali 3 kali X, 12 X per 2 kali 3 6. Lalu 1 plus minus akar 12X kurang 1 kurang 24 minus 23 per 6. Udah nggak bisa lagi kita apa-apakan, kita sederhanakan, nggak bisa, ya udah selesai gitu ya Nana Ibu. Oke. Nah, inilah inverse fungsi. Nah, sampai di sini pertemuan kita, semoga anak-anak Ibu paham ya. Silakan dicari-cari sendiri, bikin soal sendiri, lalu dicoba-coba ya. Nah, ini adalah sebagian dari contoh inverse fungsi yang sederhana. Oke, selamat belajar anak-anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.